Adik-adik, selamat berjumpa dan bertemu kembali dengan Sanggar Cerita. Pada perjumpaan kita kali ini, Kakak akan menyuguhkan sebuah cerita yang sangat menarik. Judul ceritanya adalah Nenek Sihir dan Pemantik Api. Di sebuah jalan di pinggir hutan yang sunyi sekali, berdiri seorang nenek sihir yang sangat buruk rupanya. Badannya agak bongkok dengan kuku-kuku jari tangannya yang panjang. Dia memakai jubah hitam yang panjang. Nenek sihir ini memandang ke ujung jalan seperti sedang menunggu seseorang. Satu, dua, tiga, empat, tangan di pinggang. Musuh datang cabut pedang dan aku menang. Satu, dua, tiga, empat, tangan di pinggang. Musuh datang cabut pedang dan aku menang. Benar dugaanku. Ada seseorang yang sedang menuju kemari. Oh, selamat malam prajurit yang gagah. Alangkah bagusnya pedangmu. Tentu telah banyak musuh yang kau kalahkan. Oh, kau akan kuberi hadiah uang yang banyak atas keberanianmu itu. Tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Maukah kau? Dengan segala senang hati, Nek. Tapi siapakah kau? Oh, aku datang dari negeri yang jauh. Sudah lama aku berdiri di sini untuk menunggu seseorang yang bisa membantuku. Kau lihat pohon itu? Iya, aku lihat. Pohonnya tinggi dan besar. Nah, bila kau naik sampai ke puncaknya, kau akan menemui sebuah lubang. Kau turuni lubang itu, maka kau akan sampai ke dasar pohon. Iya. Lalu apa yang harus kuperbuat setelah sampai di sana? Mengambil uang. Oh, ini pekerjaan yang menarik. Oh ya, banyakkah uang di sana? Kau akan menemui 3 buah peti besar yang penuh dengan uang. Tapi kenapa tidak sama-sama saja kita mengambilnya? Wow. Siapa yang akan menarik kita ke atas bila kita akan naik dari dasarnya? Oh, iya. Betul juga. Lalu? Nah, aku akan mengikatkan tali di pinggangmu untuk menarikmu ke atas bila engkau memanggilku. Iya. Lantas bagaimana? Rupanya kau berminat sekali menolongku. Iya, bagus. Nah, kini dengarkan baik-baik. Sesampai kau di dasarnya, kau akan berada di dalam gang yang panjang dan lebar. Ruangan itu diterangi oleh lebih dari 100 permata sebesar cangkir lampu. Nah, di sana engkau akan menemui 3 buah pintu. Pintu-pintu itu bisa kau buka
karena kuncinya tertancap di sana. Apabila engkau memasuki kamar yang pertama, di sana engkau akan menemui sebuah peti besar di lantai di tengah-tengah ruangan itu. Nah, di atas peti itu duduk seekor anjing yang matanya sebesar cangkir. Kenapa? Kau takut prajurit gagah? Tidak, Nek. Oh, jangan khawatir. Kau akan kubekali dengan celemekku yang berkotak-kotak biru ini. Nah, kau ikat celemekku di pinggangmu dan dia tidak akan mengganggumu. Boleh juga. Lalu, kau buka peti itu. Di dalamnya uang dari Kuningan. Tapi, bila engkau lebih suka uang perak, kau buka pintu yang kedua. Di sana, anjing yang menjaga peti uang matanya sebesar batu gilingan. Hah? Oh, jangan khawatir. Anjing itu tak akan mengganggumu. Kau boleh mengambil uang perak sepuas-puasmu. Ya, tapi jika engkau lebih menyukai uang emas, kau buka pintu yang ketiga. Anjing yang menjaga peti di kamar itu matanya besar dan melotot. Jangan khawatir. Kau bisa mengambil emas tersebut dengan aman. Baiklah, akan kukerjakan. Tetapi, berapa yang harus kuberikan padamu? Kukira kau juga ingin uang itu, bukan? Oh, aku tidak mau uang itu sepeser pun. Aku hanya ingin sebuah pemantik api tua yang ada di sana. Nenekku meninggalkan barang itu ketika ia ke sana dulu. Baiklah. Sekarang ikatkan tambang di badanku. Dan juga celemek itu. Oh ya, selesai sudah ikatannya. Iya, Nek. Nah, naiklah ke pohon itu. Baik, Nek. Akhirnya sampai juga aku di puncaknya. Ini dia lubangnya. Aku harus turun melalui lubang ini. Sampai juga aku. Oh, ruangan ini terang sekali. Oh, itu dia pintunya. Oh, coba aku masuki pintu yang pertama. Ini dia anjingnya. Halo, anjing yang baik. Aku mau masuk. Jangan ganggu ya. Aku akan membuka peti itu. Bukan main. Penuh berisi uang. Aku akan menjadi kaya dengan uang ini. Ranselku akan kuisi penuh dengan uang ini.
Setelah selesai prajurit memindahkan mata uang kuningan ke dalam ranselnya, maka ia dudukkan kembali anjing tadi di atas peti itu. Dan ia keluar dengan menutup pintu perlahan-lahan. Ketika dia masuk pada kamar yang kedua, mata uang kuningan ia buang dan digantinya dengan mata uang perak isi ranselnya. Dan ketika dia memasuki kamar yang ketiga, dia sangat terkejut. Ini anjing apa ini? Betul-betul matanya besar sekali. Selamat malam anjing yang hebat. Duduk yang baik di situ ya, dan jangan ganggu aku, ya. Waduh, badanmu lebih besar dari teman-temanmu. Nah, duduk begitu saja ya. Aku mau memeriksa isi peti ini. Astaga, emas semua. Ini baru namanya uang. Aku akan dapat membeli semua kota di dunia ini. Aku akan membeli kue tart di seluruh toko kue, serdadu-serdadu timah, kuda-kuda ayunan yang dijual di seluruh dunia. Aku betul-betul menjadi orang kaya sekarang. Cihuy! Adik-adik, kini si prajurit membuang uang peraknya dan ranselnya dia penuhi dengan uang emas. Lalu diisinya juga kantong, topi, dan juga sepatunya. Dan setelah keluar dari kamar itu, tidak lupa dia mengambil pemantik api yang terletak di sudut ruangan. Nenek, angkat aku. Pemantik api sudah kau temukan? Sudah, Nek. Sesampainya sang prajurit di luar kembali, maka nenek sihir cepat-cepat meminta pemantik api itu. Oh, mana pemantik api itu? Untuk apa rupanya pemantik api itu bagimu? Itu bukan urusanmu. Kau kan sudah punya uang banyak. Mana pemantik apiku? Nanti dulu. Nek, kau direbut, Nek? Biar. Mau melawan kau? Akan ku sihir kau jadi anjing. Aku akan kau sihir. Akan ku penggal kepalamu. Rasakan pedangku, perempuan jahat. Kepala nenek sihir putus dari badannya, dan matilah nenek itu seketika. Setelah si prajurit melemparkan celemek nenek sihir itu ke mayatnya dan memasukkan pemantik api ke sakunya, lalu ia berjalan menuju kota. Prajurit itu mendengar bahwa raja di kota tersebut mempunyai seorang putri yang cantik jelita, dan ia ingin sekali melihatnya. Hei, pelayan hotel. Ya, Tuan. Tuan butuh bantuan saya. Bagaimana dan di mana saya bisa melihat putri yang cantik itu? Aduh, sayang Tuan, dia tidak bisa dilihat. Kenapa begitu? Sang putri diramalkan akan nikah dengan seorang prajurit biasa. Nah, raja tidak setuju, Tuan. Maka sekarang dia tidak boleh melihat laki-laki. Dan dia tinggal dalam istana tembaga dengan dinding-dinding yang tebal dan menara-menara yang tinggi, Tuan. Begitu. Aneh. Adik-adik, si prajurit hidup bersenang-senang. Tiap hari ia menghambur-hamburkan uangnya. Ia pergi menonton ke gedung-gedung sandiwara. Ia naik kereta kuda yang bagus-bagus dan pesiar ke taman-taman yang indah. Dan banyak orang dia ajak minum-minum dan makan-makan sesuka mereka. Namun, pada suatu hari, dia harus pindah dari hotel yang mahal ke sebuah rumah yang kecil, gelap, dan pengap. Dia sekarang jatuh miskin, dan tidak ada seorang pun lagi yang mau menemaninya. Dia harus menggosok sepatunya yang sudah usang sendiri dan menambal pakaiannya. Di suatu malam yang gelap,
Ia tidak bisa membeli lilin karena tidak mempunyai uang sepeser pun juga. Dan tiba-tiba ia teringat pemantik api yang diambilnya dari pohon besar dulu. Lalu menyalakannya pemantik api itu. Dan tiba-tiba muncullah seekor anjing yang matanya sebesar cangkir. Hei, kau bikin kaget saja. Bukankah Tuan memanggil hamba? Apa yang Tuanku kehendaki? Bukan main. Rupanya ini pemantik api wasiat. Aku bisa memperoleh apa yang aku maui. Hei anjing, bawa uang buatku kemari. Baik, Tuanku. Ini uangnya, Tuanku. Terima kasih, anjing yang baik. Terima kasih. Oh ya, mana saudaramu yang dua lagi? Bila Tuan menghidupkan pemantik api itu 1 kali, maka hamba yang datang, Tuanku. Bila Tuanku menghidupkan 2 kali, maka saudara hamba di atas peti uang perak yang datang. Dan bila Tuanku menyalakannya 3 kali, maka saudara hamba yang di atas peti uang emas yang datang. Oh, begitu rupanya. Terima kasih, anjing yang baik. Terima kasih. Aku sudah menduga dari semula bahwa kalian adalah anjing-anjing yang baik, walaupun mata kalian menakutkan ketika itu. Nah, aku akan kaya kembali. Aku akan senang kembali. Tidak lama kemudian, sang prajurit pindah ke sebuah rumah yang bagus sekali. Dia memakai pakaian yang mahal-mahal kembali. Dan sudah tentu adik-adik, teman-temannya banyak lagi. Tetapi dia masih penasaran sebelum melihat putri raja yang cantik itu. Kata orang, dia cantik sekali. Tapi apa gunanya bila ia tidak bisa keluar dari istana tembaga itu? Aku ingin sekali melihatnya. Oh iya, mana pemantik apiku? Oh, nah, ini dia. Tuanku memerlukan hamba. Iya, kawan. Aku ingin sekali melihat putri raja yang cantik di istana tembaga itu. Walaupun hari sudah tengah malam. Tolong bawa dia kemari. Perintah Tuanku akan hamba laksanakan. Bagus. Inilah putri dari istana tembaga itu, Tuanku. Oh, bukan main. Alangkah cantiknya dia. Maaf, Tuan Putri. Aku ingin sekali mencium pipimu. Silahkan, kawan. Bawa dia kembali ke istananya. Sementara itu, di ruang makan istana, raja beserta keluarganya sedang bersantap bersama. Oh, kenapa makanmu sedikit sekali, anakku? Ya, maaf Ibunda Ratu. Pikiran Ananda sedang kacau. Apa yang mengganggu pikiranmu, anakku? Ananda, tadi malam... Ceritakan. Aku, ayahmu, dan ibumu tidak mau engkau mendapat kesulitan. Ayo, sayang. Ayolah, sayang. Apa yang terjadi pada dirimu tadi malam? Tadi malam, saya bermimpi. Mimpi? Ya, mimpi yang aneh. Ada seekor anjing yang besar. Ananda naik di atas punggung anjing itu. Dan ada seorang prajurit yang mencium Ananda. Wah, celaka Kakanda. Ini bukan mimpi. Ini ramalan yang akan menjadi kenyataan.
Ya, ramalan. Ramalan itu sudah sampai pada waktunya. Kita harus selamatkan putri kita satu-satunya ini. Dayang, Hamba tuanku. engkau nanti malam harus menjaga putriku di samping tempat tidurnya. Jangan sampai siapapun bisa masuk, walau seekor anjing. Hamba tuanku. Tapi ayahanda, dia seorang prajurit yang baik dan gagah. Dia sangat sopan terhadap Ananda. Ananda, itu semua sihir. Apakah kerajaan ini harus punya menantu hanya seorang prajurit? Putriku, calon suamimu haruslah seorang bangsawan, terhormat, dan terpandang. Syukur, Tuan Putri telah tertidur. Aku harus menjaganya. Tapi mengapa aku mengantuk betul? Waduh. Wah, celaka. Tuan Putri tidak ada. Padahal aku hanya tertidur sebentar. Itu dia malingnya. Aku harus mengikutinya. Cepat juga larinya maling itu. Rumah itu rupanya tempat persembunyiannya. Bagus. Akan aku beri tanda silang dengan kapur di pintunya. Ini kapurnya. Ketika sang anjing akan mengantarkan kembali sang putri ke istana tembaganya, tiba-tiba sang anjing heran melihat ada tanda silang di pintu. Ada tanda silang di pintu ini. Alangkah bagusnya kalau semua rumah di sini aku beri tanda silang di pintunya supaya seragam. Ide yang bagus. Pagi harinya, sang Dayang melapor pada Baginda Raja bahwa rumah sang prajurit telah dia beri tanda silang supaya mudah untuk mencarinya. Bagus, Dayang, bagus. Aku akan segera ke sana untuk menangkapnya. Itu dia rumahnya, Dinda. Di pintunya ada tanda silang. Oh iya, betul Kakanda. Tanda silang di pintunya. Hei, rumah itu juga ada tanda silang di pintunya. Dan rumah itu juga. Dan rumah itu juga. Itu juga. Itu juga. Itu juga. Wah, semua rumah pakai tanda silang. Iya. Wadaw, pusing aku. Kita telah diperdayainya. Prajurit laknat. Kakanda? Kau punya akal? Iya. Bagaimana? Lalu Ratu menceritakan pada Raja bahwa ia akan membuat sebuah kantong dari sutra yang di dalamnya diberi jawawut. Lalu kantong itu akan diikatkan di punggung sang putri bila malam tiba. Maka jawawut akan berceceran sepanjang jalan bila sang putri dibawa lari kembali oleh anjing ke rumah prajurit. Karena di bawah kantong itu diberi berlubang. Berkat akal sang ratu, sang prajurit akhirnya tertangkap juga. Dan konon raja sangatlah marah sehingga raja menjatuhkan hukuman gantung padanya. Dia akan digantung di tanah lapang di depan orang-orang ramai.
Diam. 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 Rakyatku sekalian, hari ini kerajaan akan melaksanakan hukuman gantung pada seorang pemuda yang telah mencemarkan dan membuat malu besar kerajaan. Nah, bersiap-siaplah engkau perusak, karena Algojoku sudah tidak sabar ingin menggantungmu. Semoga pemantik api ini bisa menolongku. Algojoku, laksanakan tugasmu. Hamba yang mulia. Yang mulia, sebelum hamba dihukum mati, hamba memohon satu permintaan yang mulia. Baik, apa permintaanmu? Izinkan hamba merokok untuk kali yang terakhir. Baik, aku izinkan. Terima kasih yang mulia. Nah, dengan pemantik api ini, aku akan memanggil ketiga anjing penunggu peti uang itu. Tuanku perlu bantuan kami. Iya, tolonglah aku supaya aku tidak jadi digantung. Semua baik, tuanku. Ini dia hakim yang mengadili tuan kita. Jangan gigit mulutnya. Sekarang saya tidak mau digigit. Sekarang pembesar istana kita bereskan. Aduh! Tolong! Jangan! Aduh! Prajurit, stop anjing-anjingmu. Kau akan kuangkat jadi menantuku. Hentikanlah anjingmu. Baik yang mulia. Stop semua. Berhenti semua. Memang engkau pantas menjadi menantuku. Rakyatku sekalian, kerajaan akan merayakan pesta pernikahan putriku dengan pemuda ini. Seluruh negeri akan berpesta selama 40 hari, 40 malam. Inilah prajurit yang gagah berani, dia tak gentar akan dihukum mati. Berkat pertolongan pemantik api, akhirnya menikah dengan sang putri. Putri yang cantik dan jelita, prajurit yang gagah perkasa, mereka hidup berbahagia. Sang prajurit akhirnya menjadi raja yang bijaksana. Nah, adik-adik manis, demikianlah akhir cerita Nenek Sihir dan Pemantik Api. Walaupun si prajurit menemui kesulitan-kesulitan yang besar, akhirnya dia bahagia bersama sang putri yang cantik jelita. Selamat berpisah, jangan sanggah cerita dalam kisah lagu dan cerita.